Oke, baik pemirsa, masih di Spotlight sorotan berita olahraga. Nah, kalau tadi di segmen sebelumnya kita sudah berbicara bersama Mas Banjar apa itu fisioterapi olahraga, dan saat ini kita akan langsung mempraktekkan juga bagaimana sih fisioterapi olahraga itu begitu, baik untuk menangani cedera ringan dan juga cedera berat. Jadi nanti seperti apa aja mungkin cedera ringan dalam berolahraga itu dan seperti apa penanganannya, dan juga cedera berat dan itu seperti apa penanganannya begitu. Dan ini untuk cedera pada kaki dan lutut ya Mas Banjar ya. Dan untuk mempraktikkan itu sudah hadir bersama kita di studio Mas Fajar, ini merupakan rekan dari Mas Banjar ya, Mas Banjar dan Mas Fajar. Oke, boleh mungkin langsung dipraktikkan. Mungkin pertama saya menjelaskan dulu untuk penanganan awal saat cedera dan apalagi saat kejadian di pertandingan itu ada namanya toe taps. Toe taps? Bisa. Kepala sini. Sana. Oke. Nah, saat kejadian kita menggunakan metode toe taps, yaitu toe taps itu yang pertama T-nya itu talking. Saya mundur dikit. Jadi berbicara dulu ke pasien. Berbicara? Mas Fajar, keluhannya Mas? Kakinya sakit. Sebelah mana yang sakit? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Dan selanjutnya observasi. Jadi kita melihat O-nya tuh sakitnya beneran di kanan atau di kiri. Terkadang kalau atlet itu habis kelelahan kan, ada permasalahan kadang di kanan sakit, ternyata padahal di kiri yang sakit. Oh, jadi begitu. Kan gara-gara nggak fokus, jadi kita harus lihat dulu observasi yang di kanan. Nah, setelah O, kita gunakan T, touching, yaitu memegang. Beneran nggak yang di kanan atau di kiri? Pegang yang kanan. Sakit nggak Mas? Sakit. Jadi jika kita tahu di sini sakit, kita juga harus memegang yang kiri. Soalnya harus tahu beneran nggak, ternyata malah dua-duanya yang sakit. Gimana Mas, sakit Mas? Enggak sakit. Oh, artinya kita tahu sudah, di sini ada permasalahan, yaitu touching. Yang kedua yaitu A. Coba Mas lipat, A itu adalah aktif. Jadi kita harus meminta pasien untuk menggerakkan sendiri. Coba Mas lipat. Sakit nggak? Sakit. Artinya emang benar. Selanjutnya angkat atas. Sakit nggak? Sakit. Setelah A, kita tahu ini benar-benar sakit. Kita lihat, coba kita gerakin sendiri P, pasif. Ibarat fisioterapi itu pasif itu kita gerakan. Ya lipat. Setelah pasif, kita lihat pasiennya meringis atau enggak. Kalau enggak usah ditanyain, bisa sudah tahu kalau pasiennya sakit. Dari ekspresinya ya? Dari ekspresinya. Kalau beneran sakit, nah sakit beneran. Biasanya kalau sudah sampai sini, kita udah bisa mengindikasikan pasiennya atau atletnya tidak bisa kembali ke lapangan. Sementara rehat dulu ke samping lapangan. Selanjutnya S itu skill. Jadi kita coba, Mas bisa berdiri nggak? Fajar bisa berdiri nggak? Bisa. Coba duduk, bisa duduk. Nah, berdiri, ya, coba berdiri. Coba jongkok, sakit nggak? Sakit. Nah, kalau kayak gini kita mengindikasikan kalau pasien belum bisa untuk dibawa ke pertandingan lagi. Coba tiduran lagi. Nah. Jadi saat ibaratnya cedera ringan di lapangan, yaitu yang paling ringannya itu kram. Kram. Yaitu ada permasalahan karena ototnya sudah melebihi dari kapasitas. Jadi kalau indikasinya kram tuh dia tegang ototnya. Dipegang aja sudah keras di sini. Jadi untuk penanganan awal untuk kram, kalau bisa ada hindari yang dingin-dingin. Hindari yang dingin-dingin? Otomatis yang semprotan-semprotan tuh apa, etil, kalau bisa jangan dulu. Soalnya kalau disemprot malah makin tegang ototnya. Kadang orang awam malah menyamakan semuanya, yang kram sama yang cedera karena benturan. Jadi malah sudah kram disemprot lagi makin tegang ototnya. Jadi kalau kram, usahakan bila permasalahannya di paha, kan ibaratnya lutut kan di paha, kita usahakan tangan kita di sini, kita gerakan. Selanjutnya kita harus usahakan pakai handscoon ya, soalnya kan keringat pasien nanti kena kita malah licin. Selanjutnya itu digerakkan. Pertamanya itu kita ibaratnya tuh digoyang, agar ketegangannya itu berkurang. Jadi ketegangannya berkurang untuk kram, untuk ini di paha ya, ini dulu ya di paha. Ketegangannya berkurang. Setelah berkurang, kita luruskan kakinya. Nanti kita angkat, kita stretch, kita renggangkan seperti ini. Selanjutnya kita lakukan lagi goyangan seperti ini agar. Itu kurang lebih berapa lama? Kurang lebih 4 kali aja. 4 kali. Jadi kita 1, 2, 3, 4. Oke. Stretching lagi.
begitu diulang? 4 kali, biasanya sudah 4 kali kan? Oh, sudah 4 kali. Tanyakan ke atletnya gimana anunya permasalahan nyerinya, masih tegang? Masih cuma udah lumayan. Sudah lumayan. Jadi kita bisa kalau masih tegang lumayan kita bisa suruh pasiennya bangun. Mas bisa bangun, Mas. Berdiri. Oke. Bisa kalau bisa kita mencontohkan ke atlet bisa jongkok seperti ini. Bangun. Bisa. Nah, jongkok. Bangun. Jika muka pasien tidak ada, atlet tidak ada meringis, artinya sudah lumayan enak Sudah untuk lumayan kramnya. membaik ya? Membaik. Bisa tidur lagi. Tidur. Nah, Ini kalau kram ini termasuk di cedera ringan. ringan? Kalau kram untuk cedera ringan. Cedera ringan ya? Soalnya setelah kram biasanya jarang pertandingan selanjutnya nanti masih bisa bertanding. Kalau kram ini soalnya ringan karena kelelahan ototnya atau gara-gara jadwal pertandingannya padat. Atau seperti yang Mas sampaikan tadi kurang Pemanas, minum? kurang minum bisa, kurang pemanasan bisa, atau gara-gara kan kita di sini strukturnya panas kan. Jadi kita langsung ke dingin, kita nggak ada persiapan kan, berat kan di dingin tuh. Jadi bisa ototnya kelelahan berlebihan. Nah selanjutnya yaitu untuk yang di apa namanya ini punggung, bukan punggung, perut kaki, perut. Kalau kami nyebutnya perut sih apa sih namanya? Randa. Untuk kalp maskal yaitu bila ada ketegangan atau kram itu biasanya keras. Di sininya keras. Di situ? Keras. Jadi digerakin kayak gini aja susah. Jadi untuk pertama sama yaitu kita taruh sini, yaitu kita shaking, kita goyang-goyang. Kurang lebih 4 kali seperti goyang. yang awal? Terus seperti ini sama. Oke. Goyang. Sama. Nah, untuk membedakan yang kram dan cedera lain, kalau kram itu lebih ke umum, maksudnya tuh umumnya tuh nyerinya tuh banyak. Kalau untuk yang kayak cedera berat, ibaratnya patah atau ototnya ketarik, itu cederanya tuh fokus. Jadi ibaratnya kalau ketarik di sini, nyerinya terpusat di sini. Hanya di situ. Lebih banyak di sini. Terus bila ketarik biasanya tuh ada kebiru-biruan. Kebiru-biruan. Kalau benturan. Jadi kita bisa dilihat. Pertama kita pegang kayak gini aja, pasiennya meringis kesakitan kan. Terus kita pegang area lain nggak ada, artinya ketarik. Apalagi kita kan misalnya permasalahannya di hamstring, kita gerakan sesuai dengan aktivitas hamstring seperti apa. Nah, coba Mas lipat. Nah, ya luruskan. Lipat. Nah, kalau untuk yang cedera ketarik atau benturan, kita itu malah bagusnya menggunakan es. Es. Kalau di dunia olahraga kadang ada yang namanya semprotan etil. Tapi sekarang sudah kurang dianjurin etil. Soalnya etil tuh kurang bagus, cuma sebentar aja efeknya. Oke, jadi lebih bagus menggunakan es jadi batu. Kalau es batu, tapi kalau bisa es batunya tuh kayak bentuk kristal seperti itu. Bentuk kristal. Jadi esnya nanti dimasukin ke dalam plastik, plastiknya nanti di wrapping yang buat buah-buahan. Oh ya. Nanti taruh sini. Untuk yang ketarik itu usahakan untuk semprotan tuh penanganan awal agar pasiennya tidak merasakan nyeri. Kalau itu pertandingan final atau pertandingan terakhir, biasanya atlet tuh ngotot mau main lagi, mau tetap lanjut mau tetap lanjut. Jadi sementara es itu mau agar dia bisa selesai sampai bertanding, tapi resikonya itu malah bisa memperparah cederanya, yang sebelumnya ya. Jadi fisioterapi itu juga nanti ditanyain sama pelatihnya, itu bisa bertanding lagi atau enggak. Jadi kita menentukan itu atletnya bisa bertanding lagi atau enggak langsung diganti. Jadi harus bener-bener nggak sembarangan kita menentukan itu bisa bertanding lagi. Jadi untuk kalau yang patah atau patah, biasanya itu sudah kelihatan dari bentuknya. Kalau patahnya di sini, biasanya kalau sudah dipegang, sudah kerasa dari anggap aja tulangnya ada yang berbeda. Terus kalau digerakkan itu sakitnya luar biasa. Coba angkat punggungnya. Ya. Kalau yang patah sakit banget. Dan selanjutnya untuk yang lebih parah untuk area lutut, yaitu di lutut ini terkhusus ada ligamen. Ligamen itu untuk menyeimbangkan lutut agar tidak goyang-goyang ke sana kemari, ke kanan ke kiri, ke depan belakang. Itu pemain bola juga sering itu untuk khusus harus dioperasi. Soalnya ligamennya tidak bisa pulih kembali, harus dioperasi. Jadi untuk penanganan awal yaitu kita harus cek dulu
seperti ini kalau udah goyang, otomatis kita belum bisa memastikan kan, harus cek dulu yang ini. Ternyata kalau dua-duanya goyang, emang ototnya fleksibel dua-duanya. Tapi kalau ternyata yang kiri tidak goyang, kiri tidak goyang, ternyata yang kanan goyang, artinya positif. Kita mengindikasikan kalau ini suspek ACL. Tapi nanti harus di MRI lagi atau di ronsen atau di CT scan lagi. Nah, artinya harus ada pemeriksaan lebih lanjut nanti ya. Tapi kita harus tetap mengintervensi. Jadi saat kejadian ambil es batu yang dimasukin dalam plastik tadi, kita taruh di tempat biar tidak ada radang atau bengkak. Kita putar. Setelah itu dikompres kan itu udah? Iya. Saat istirahat kakinya ditinggikan. Ditinggikan. Fungsinya? Untuk memperlancar peredaran darah. Soalnya kan peredaran darah kan ibaratnya ke bawah kan, ini biar ke atas. Jadi itu kalau di dunia kesehatan namanya RICE. Istirahat dulu, jadi istirahat yang cukup. Terus selanjutnya adalah ICE, digunakan ICE. Kompres itu dikompres, O-nya itu elevasi itu dinaikkan. Itu khusus yang berat. Kalau yang sudah berat banget, biasanya langsung dirujuk ke Paskes atau rumah sakit terdekat. Biasanya langsung di MRI, ditangani, dioperasi. Setelah operasi baru kita latih lagi fisioterapi biar kembali. Untuk kaki, kalau kaki ini lebih sering apa bahasanya tuh? Jelepok apa bahasa sininya tuh? Yang banyak keseleho yang ke dalam tuh apa namanya di sini? Apa ya? Kalau di fisioterapi namanya itu inversi. Jadi saat lari kan kita biasanya nggak tahu kan kayak gimana larinya, kan kita nggak sadar lari ini. Jadi terkadang ada kakinya tuh yang seperti ini. Jadi ada permasalahan di ligamen dan otot sebelah sini. Jadi kalau kita memeriksa atletnya, digerakin seperti ini, atletnya sudah sakit banget. Jadi bagusnya tuh kita semprot kalau dia mau tanding lagi atau masih ringan. Kalau sudah parah, di kompres rest tadi. Jadi pertama pasiennya suruh istirahat, terus kita kasih ice, terus kompres atau bandage yang putar merah tuh, bandage, terus kita elevasi. Setelah masih 2 hari belum ngecil, itu disarankan ke dokter ortopedi atau dokter olahraga. Khusus ortopedi sih. Jadi mencek ada permasalahan atau enggak. Untuk kalau kaki dan lutut yang cedera paling berat tuh fraktur atau patah. Nah, kalau lutut lebih khusus ligamen yang parah. Soalnya penyembuhannya bisa 6 bulan, 8 bulan kalau ligamen. Soalnya ligamen tidak bisa untuk kembali semula tanpa operasi. Kalau khusus atlet, kalau orang biasa mungkin nggak terlalu berpengaruh. Kalau atlet kan harus kembali lagi bertanding, harus kembali. Jadi intinya kalau untuk kram harus menggunakan yang hangat-hangat. Kalau untuk yang terkena benturan atau ketarik harus yang dingin-dingin. Dan dingin-dingin itu harus 2 kali 24 jam. 2 kali 24 jam. 2 kali 24 jam. Artinya jadi, tidak bisa disamaratakan begitu ya Mas ya? Tidak bisa disamaratakan. Jadi masih awam kadang masyarakat tentang masalah dingin sama panas. Takutnya nanti malah kalau harusnya dingin dikasih panas malah makin bengkak. Yang harusnya panas dikasih dingin malah makin tegang nanti ototnya. Jadi harus seperti itu. Untuk khusus kaki. Oke, baik Mas Banjar, kita tahan sejenak kembali ya. Oke, baik pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah ini kita mungkin akan kembali melanjutkan praktek penanganan cedera mungkin untuk tangan dan juga lutut, tangan dan juga bahu gitu ya Mas ya. Oke, baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Spotlight.